Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 November 2025, kami dari Program Studi Kearsipan dan Informasi Digital dari Universitas Airlangga akan melakukan wawancara terhadap arsiparis yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur dengan judul Menata Ingatan Institusi Transformasi Pengelolaan Arsip di DPM PTSP Provinsi Jawa Timur. Baik, oleh karena itu kami akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita kali ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu untuk namanya dan jabatannya sebagai apa di sini. Baik, kalau saat ini perkenalkan, nama saya Ake Erva Susanti. Untuk jabatan saya sudah mengalami perubahan ya, dari awalnya pengelola kepegawaian, kemudian saya penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Kemudian tahun 2023 saya memutuskan untuk beralih ke jabatan fungsional arsiparis. Nah, jadi saat ini kalau yang sekarang ini saya adalah arsiparis ahli pertama. Baik. Mungkin langsung saja kita menuju ke pertanyaan wawancara pada yang pertama. Mungkin bisa diceritakan Ibu terkait sejarah kondisi arsip dan pengelolaan arsip yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu ini di Provinsi Jawa Timur sebelum adanya transformasi pengelolaan arsip di sini, Bu. Baik, jadi kalau kita flashback lagi ke belakang, sebenarnya arsip ini karena dulu masih manual ya, pengelolaan arsip itu selain belum ada internalisasi di dalam organisasi, kemudian tidak tersosialisasikan secara luas kepada semua pegawai gitu, itu juga menjadi kendala. Kemudian penyimpanannya masih menggunakan sistem yang sederhana ya, karena dulu kan masih menggunakan agenda seperti itu. Kemudian setiap bidang juga pastinya mengelola arsipnya sesuai dengan tidak menggunakan aturan yang berlaku. Awalnya seperti itu. Kemudian tahun ke tahun berjalan pastinya mengalami penumpukan karena sudah bertahun-tahun ya. Saya bergabung di DPM PTSP dari 2014. Jadi apa yang saya ceritakan tadi adalah pengamatan saya mulai dari 2014. Nah, yang dilakukan oleh bidang-bidang pada khususnya dan hampir seluruh satu DPM PTSP itu pengelolaannya seperti itu, baik di unit pengolah maupun di unit kearsipannya. Kemudian karena terjadi penumpukan di masing-masing bidang karena tidak dikelola sesuai dengan kaidah yang berlaku, bagian umum kepegawaian dulu TU-nya ya, maksudnya tata usaha, mengambil langkah untuk bekerja sama dengan Dinas Arsip. Nah, kemudian bekerja samanya apa? Bentuk kerjasamanya. Jadi kalau dulu itu masih bisa, kita itu mengajukan bantuan untuk penataan. Jadi mereka pegawai dari Dinas Arsip itu masih bisa datang ke DPM PTSP untuk menata arsip kita. Seperti itu. Kemudian di perkembangannya, kelemahannya apa sih ketika ada di satu sisi kita melakukan kolaborasi ya dengan Dinas Arsip dalam hal penataan. Ada bagusnya, tertata arsipnya. Di sisi lain ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Kita tuh jadi kayak bahasa Jawanya tuh jaga nih gitu ya, jaga nih kan. Jadi udahlah kita nggak usah repot-repot. Nanti tinggal bekerja sama aja dengan Dinas Arsip. Kita panggil aja nanti juga ditata, kan begitu. Nah, pada perkembangan berikutnya penilaian kinerja pegawai itu sudah berubah. Tidak lagi bisa seperti itu karena pegawai itu dituntut untuk
mandiri. Jadi setiap perangkat daerah itu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena kan tuntutan zaman kitanya juga sudah harus semakin mengikuti perubahan dengan kebutuhan pekerjaan yang semakin banyak, kemudian juga itu SDM itu dituntut untuk harusnya dikembangkan untuk bisa mengelola sendiri arsipnya, sudah nggak bisa lagi mengandalkan pihak lain kan gitu. Dan dinas arsip pun sudah tidak mau lagi nerima seperti diundang kemudian untuk menata. Jadi mereka juga sudah tidak diperkenankan lagi seperti itu gitu. Dikarenakan ada hal tersebut, maka apa langkahnya dinas arsip sendiri untuk lebih menggiatkan pengelola arsip di setiap perangkat daerah? Dengan cara mereka lebih menggiatkan sosialisasi tentang kearsipan, baik melalui BIMTEK, workshop, diklat, seperti itu. Harapannya apa? Supaya setiap perangkat daerah ini mulai mandiri mengelola arsipnya sendiri. Namun kemudian DPM PTSP begini, yang ditugasi untuk misalnya mengikuti BIMTEK hanya mengikuti BIMTEK-nya saja, belum bisa menerapkannya di lapangan itu seperti apa. Jadi akhirnya mau dibilang muspro gitu kan, tetapi mau dibilang enggak, kita tuh sudah berusaha gitu kan, mengikut sertakan, mengirim peserta itu kan udah sebuah usaha hanya bagaimana menghapusnya lagi, bagaimana mendorong lagi supaya itu bisa berjalan seperti itu. Nah, di perkembangannya kita juga pernah menyerahkan arsip. Kan tadi ketika kita bekerja sama dengan dinas arsip sempat ada penataan. Dari penataan ini menghasilkan juga beberapa arsip yang kategori statis, sehingga sudah pernah dilakukan 1 kali penataan oleh dinas arsip pada tahun 2015-an lah, 2014 2015. Kemudian ada penyerahan arsip yang kategori statis juga di tahun yang sama, baru 1 kali saja. Setelah itu di perkembangannya itu tadi, meskipun sudah mengikuti BIMTEK dan lain sebagainya, pengelola arsip yang ditunjuk itu belum bisa memberikan hasil pengelolaan arsip yang maksimal. Nah, akhirnya penumpukan arsip masih terjadi, kehilangan berkas masih ada, kan gitu tumpang tindih dan lain sebagainya masih ada. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni, apa sih Bu faktor utama yang mendorong DPM Provinsi Jawa Timur ini untuk memulai transformasi pengelolaan arsip? Apakah berawal dari kebutuhan internal, yakni misalnya efisiensi kerja, kesulitan pencarian data atau tumpukan arsip fisik, ataukah karena adanya tuntutan eksternal seperti digitalisasi pelayanan publik dan transformasi informasi? Oke. Jadi kalau tentang faktor apa yang mendorong, jadi DPM PTSP ini bergerak di bidang pelayanan publik, khususnya adalah pelayanan perizinan, yang mana dokumen yang dihasilkan oleh pelayanan perizinan ini selain penting, kemudian menyangkut identitas pelaku usaha, kemudian yang ketiga juga sering berkaitan dengan aparat penegak hukum. Begitu. Jadi berangkat dari kepentingan itulah
Jadi yang saya sebutkan tadi adalah dokumen-dokumen yang sifatnya substantif ya. Kalau yang fasilitatif kan sudah umum seperti dokumen kepegawaian, keuangan, dan mungkin penyusunan program dan anggaran. Sedangkan dari perspektif substansinya itu tadi bahwa kita melakukan pelayanan publik khususnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan izin, kemudian pastinya penting mengandung informasi yang menyangkut pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri, PMDN maupun PMA seperti itu, kemudian menyangkut lembaga-lembaga misalnya sekolah dan lain sebagainya yang dokumentasinya atau dokumen yang dihasilkan itu tidak hanya selesai satu kali atau berkelanjutan. Artinya begini, dokumen izin itu ada masa berlakunya. Jadi ada perpanjangan gitu. Seperti contoh misalnya izin sekolah. Izin sekolah itu kan ketika habis dia harus perpanjangan lagi. Izin rumah sakit ketika ada perubahan, misalnya ada perubahan nomenklatur rumah sakit, ada seperti apa. Nah, itu harus ada perubahan kan kayak begitu. Nah, artinya dokumen yang dihasilkan itu kan berkesinambungan. Untuk melakukan perpanjangan harus ada tersedia dokumen yang sebelumnya. Nah, berangkat dari situ itulah kepentingan mengapa DPM PTSP harus mulai concern gitu terhadap arsip yang dihasilkan. Yang ketiga, sering berhadapan dengan aparat penegak hukum gitu. Izin-izin apa saja sih sebenarnya yang penting atau sering seperti itu gitu ya. Nah, itu izin tambang misalnya. Nah, itu paling sering. Paling sering bersinggungan dengan aparat penegak hukum. Kemudian wilayah tentang wilayah usaha kayak begitu. Kemudian izin penggunaan air tanah. Jadi kalau ada perusahaan yang melakukan perluasan usaha, dia akan menggunakan sumber air baru. Nah, itu kapasitasnya kan harus diukur lagi dan lain sebagainya. Nah, dokumen-dokumen sebelumnya itu harus dilihat lagi. Nah, seperti itu. Jadi berangkat dari itu tadi. Iya. Baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana proses dan langkah-langkah yang dilakukan DPM PTSP Provinsi Jawa Timur selama masa transformasi tersebut, Ibu? Kalau langkah-langkah sebenarnya kami pernah melakukan, jadi kalau apa sih yang dibutuhkan untuk penataan? Pastinya pertama dari sisi SDM, yang kedua dari sisi anggaran, yang ketiga dari sisi sarana prasarana, kan seperti itu ya. Dari sisi SDM, DPM PTSP pada waktu itu belum mempunyai arsiparis sama sekali, hanya menunjuk, kemudian berinisiasi untuk menunjuk pengelola arsip. Waktu itu pengelola arsip tuh masih bisa didorong dengan honor ya, jadi dikasih honor supaya dia bisa punya awareness untuk mengelola arsip di unit kerjanya masing-masing. Kemudian dari sisi anggaran, waktu itu memang karena keterbatasan anggaran juga, jadi belum memiliki anggaran khusus untuk penataan atau bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi benar-benar masih mengandalkan pengelola arsip yang diberikan honor tadi untuk bisa mengelola gitu. Sebenarnya harapannya pengelola arsip yang ada di sekretariat ya, itu bisa membimbing, membantu pengelola yang ditunjuk di setiap unit kerja itu untuk kerja bareng istilahnya ya kan kayak begitu. Tapi di perkembangannya penerapannya itu belum bisa maksimal. Jadi tetap masih belum ada belum bisa dirasakan
perubahannya gitu yang signifikan seperti itu. Itu dari sisi penganggaran ya. Kemudian dari sisi sarana prasarana. Dari sisi sarana prasarana DPM PTSP itu belum memiliki kantor atau tempat kedudukan yang pasti gitu loh. Jadi kesulitannya adalah kita masih berpindah-pindah. Sehingga dengan kondisi yang masih berpindah-pindah tersebut, kesulitan untuk mendapatkan izin ketika ingin membangun record center misalnya. Nah, seperti itu. Jadi bertahun-tahun kita tidak memiliki record center yang betul, yang memadai, terus yang sesuai aturan, ada sirkulasi udara yang bagus dan lain sebagainya, itu belum punya. Itu sisi kelemahan dari sarana prasarananya. Kemudian dari sisi sarana prasarana lagi, dikarenakan kita tidak punya record center, kemudian unit kerja itu bentuk ruangan atau luasannya itu berbeda-beda, kemudian tadi sosialisasi dan pengetahuan terkait arsip ya, itu belum terinternalisasi secara menyeluruh di DPM PTSP, sehingga sarana prasarana di setiap unit kerja itu bukan rak yang bisa dipasang map gantung ya, filling kabinet. Jadi kebanyakan sarana prasarana yang dibeli itu lemari kaca dan lain sebagainya, karena ya menyesuaikan estetika ruangan, kemudian muat banyak seperti itu. Nah, pada akhirnya arsipnya berdampaknya di mana? Banyak yang dibolong ya, nah dilubangin, kemudian ditaruh di outner, kayak begitu disusun di lemari. Nah, itu dari sisi sarana prasarana. Yang keempat dari sisi perhatian pimpinan mungkin ya. Jadi arsip ini mungkin dirasakan belum menjadi sesuatu hal yang penting. Jadi kalau belum ada yang seperti tadi ngadepin kasus hukum dan lain sebagainya, itu masih dianggap sebelah mata mungkin ya. Jadi aware dari middle maupun top management itu terhadap masalah arsip dibanding masalah core bisnisnya DPM PTSP pastinya berbeda. Itu saja. Padahal sebenarnya aware dari pimpinan, dukungan dari pimpinan itu justru itulah yang paling penting untuk menggerakkan roda perubahan penataan arsip. Seperti itu. Mungkin dari apa yang Ibu Ake sampaikan tadi terkait langkah-langkah dan juga proses berjalannya sejarah transformasi arsip yang ada di Dinas Penanaman Modal ini, mungkin bisa di-highlight kembali kendala apa saja yang menjadi terhambatnya Ibu untuk melakukan transformasi arsip di Dinas Penanaman Modal ini, mulai dari awal melakukan perubahan di tahun 2014 hingga sekarang, itu apa saja Ibu? Bisa diceritakan? Oke, kalau saya rangkum dari yang tadi saya ceritakan, ya kembali lagi itu ya, SDM-nya kurang, kemudian kurang secara jumlah, kurang secara kuantitas, kemudian kurang secara kualitas. Yang kedua, sarana prasarana belum memiliki record center, berubah-ubah tempat, kemudian sarana prasarana baik yang berupa gedung maupun peralatannya, kemudian sarana prasarana yang berupa pengamanannya, APAR, AC, kemudian ventilasi di ruang penyimpanan, kemudian penyedot debu maupun fumigasi belum pernah dilakukan sama sekali. Itu dari sisi sarana prasarana. Kemudian
Kendala berikutnya dukungan dari pimpinan itu perlu dimaksimalkan lagi, lebih kepada supaya kita bisa memahamkan kepada pimpinan bahwa ini adalah sesuatu hal yang penting. Seperti itu. Kemudian internalisasi di dalamnya sendiri. Jadi belum pernah ada misalnya sosialisasi khusus, terus dipahamkan bersama bahwa ini adalah penting, seperti itu. Jadi kan harusnya dipahamkan ya untuk semua gitu. Kemudian ada perhatian pimpinan, sarana prasarananya dilengkapi, SDM-nya dikembangkan, kompetensinya. Nah itu saya rasa akan menjadi lebih baik. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir setelah banyak sekali pertanyaan ditanyakan, untuk pertanyaan terakhirnya itu apa sih harapan ke depannya dari Bu Age untuk bidang kearsipan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur ini dalam segala aspek? Oke. Kalau harapannya, besar harapan saya sebagai arsiparis DPM PTSP ini memiliki pengelolaan arsip yang baik dalam arti mudah ditemukan, terawat dengan baik, kemudian sudah life circle-nya itu mulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan itu sudah dilakukan dengan baik. Kemudian SDM-nya sudah cukup paham. Kemudian yang berikutnya pastinya kita ingin awarding ya pastinya. Award baik dari sisi ASKI. ASKI itu audit sistem kearsipan. Nah itu mungkin kita masih ada di nilai B kalau tidak salah. Nah ini pastinya kita juga kepengen A ataupun AA ya. Itu harapannya ke depan. Kemudian untuk arsiparisnya sendiri terutama saya ingin memberikan, harusnya berdampak ya. Saya menjadi arsiparis setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu. Saya ingin memberi dampak langsung gitu ya. Memberi dampak langsung kepada institusi terhadap penataan arsip supaya ada perubahan dari yang tadinya misalnya arsip kacau berantakan menjadi lebih tertata sesuai dengan kaidah. Kemudian selain berdampak terhadap penataan, saya juga ingin berdampak terhadap teman-teman pengelola pastinya. Jadi apa? Supaya teman-teman pengelola arsip ini juga memiliki semangat yang sama dengan saya, memiliki kemampuan yang sama dengan saya, dan mau bekerja bersama-sama untuk memperbaiki kondisi kearsipan di sini, tentu saja itu. Tapi kalau puncaknya yaitu tadi pastinya awarding ya, karena awarding itu bagi saya adalah bentuk pengakuan, baik awarding secara tadi audit sistem kearsipan itu untuk institusi, atau buat saya sendiri hasil dari bisa merubah atau mentransformasi arsip ini, saya ingin ikut awarding juga pastinya ya, apakah ikut awarding untuk arsiparis teladan dan lain sebagainya gitu, karena itu juga artinya akan betul, selain memacu semangat buat diri saya sendiri, pastinya juga akan menjadi motivasi menginfluence teman-teman yang lain gitu, seperti itu. Oke, Ibu, baik, terima kasih. Mungkin itu adalah pertanyaan penutup dari kami untuk penceritaan sejarah terkait DPM PTSP, terkhususnya bidang kearsipan ini sangat membantu kami dalam mengangkat judul yang telah kami angkat tersebut. Baik, dari kami mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun sikap dan perbuatan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Age yang telah bersedia menjadi narasumber bagi kami. Mungkin sudah bisa kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.